Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 sampai 33. Dengan kata-kata ini, Tuhan mengakhiri pesan perpisahan. Ke-11 murid itu bersemangat dan berkata bahwa sekarang mereka percaya bahwa ia datang dari Allah. Tetapi ia menegur mereka, iman mereka belum kuat. Mereka akan meninggalkan dia. Terakhir, Tuhan meringkaskan seluruh pesan perpisahan itu dengan kata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang, ini kata ex erkomai, dari Bapa, dan aku datang erkomai ke dalam dunia. Lebih lanjut, ini kata Palin, lebih lanjut aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Mengembangkan kata aku datang dari Allah di dalam ayat sebelumnya, Tuhan Yesus mempergunakan beberapa kata yang sederhana untuk memberi garis besar atau ringkasan dari seluruh pelayanannya. Ungkapan yang dipakai di dalam ringkasan ini, adalah ungkapan yang sering ditemui di dalam Injil Yohanes, sehingga ringkasan ini lebih berarti bagi setiap orang yang sudah membaca seluruh Injil Yohanes. Dia dari Bapa. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus dengan tugas yang tertentu ke dalam dunia ini. Tuhan datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia di dalam dunia. Dia menjadi salah satu dari kita. Dia kembali pada Bapa. Dia diterima di situ karena dia berhasil melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Tugas yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Pasal 16 ayat 29. Kata murid-muridnya, lihat, Yunaninya, ide, yang berarti lihatlah. Ini Ibraninya hine, kata yang sering dipakai dalam perjanjian lama, hine. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan, engkau tidak memakai paroimia. Mereka berpikir bahwa mereka memahami apa yang dia katakan di dalam ayat sebelumnya, maka mereka senang. Ya, mungkin seperti, kami masih memahami sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, maka ini pasti ini yang dikatakan di dalam ayat 25, jamnya akan tiba di mana aku tidak lagi berbicara kepada kamu di dalam kiasan, dan aku akan berkata kepadamu dengan terus terang. Ya, rasanya semangat mereka terlalu awal. Ungkapan jamnya tiba pasti merujuk pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 16 ayat 30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya. Bertanya di sini erotao, dan di sini memang berarti bertanya. Tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Mereka berpikir bahwa mereka memahami, tetapi sebenarnya pemahaman mereka masih sangat kurang. Memang apa yang mereka katakan mengenai Tuhan Yesus, benar dan lebih benar daripada apa yang mereka bayangkan. Dia memang mengetahui segala sesuatu. Mungkin maksud mereka adalah bahwa dia memahami segala macam hal. Dan memang kata segala di sini, Yunaninya pas, dapat berarti segala macam. Tetapi, di dalam kasus ini bukan dia memahami segala macam hal. Dia memang memahami segala sesuatu. Dia maha tahu. Dia memahami segala sesuatu. Mereka berkata bahwa ia tidak perlu orang bertanya kepadanya.
Dan kata ini memang aneh di telinga kita. Mungkin ini berarti bahwa dia tidak perlu orang bertanya-tanya untuk menguji dia. Tetapi ungkapan mereka sebenarnya agak kurang jelas. Terakhir, kata mereka, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Ya, nampaknya ini menjengkelkan Tuhan atau hampir menjengkelkan Tuhan. Apa yang mereka akui memang benar. Dia datang dari Allah. Kita boleh menduga bahwa mereka tidak memahami kebenaran yang sepenuhnya dari pernyataan itu. Tetapi memang pernyataan itu memang benar. Tetapi dasar dari iman itu kurang meyakinkan. Dasar mereka adalah bahwa mereka merasa mereka memahami dia di dalam ayat 28. Dengan dasar itu mereka percaya. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28, Tuhan berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Lebih lanjut, aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Ya, mereka berpikir mereka memahami ayat 28 itu. Tetapi itu kurang meyakinkan sebagai dasar bagi pengakuan iman mereka. Pasal 16 ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Atau ini boleh diterjemahkan, sekarang kamu percaya. Tuhan Yesus menanggapi pernyataan mereka dengan nada kekecewaan. Pasti dia mau supaya mereka percaya. Kita dapat melihat pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 29. Dan beberapa ayat sebelumnya, di dalam ayat 27, dia berkata, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Maka mungkin kita perlu menyelidiki sedikit soal ini, murid-murid percaya. Awal sekali di dalam Injil Yohanes, sesudah mujizat air menjadi anggur di Kana, kita membaca di Injil Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan sebentar lagi di dalam doa Tuhan Yesus di dalam pasal 17, dia akan berkata kepada Allah Bapa, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi bagaimana kita memahami ungkapan, percayakah kamu sekarang? Dan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Apakah ini bersifat kontradiktif? Apakah murid-murid ini, ke-11 ini, percaya, kemudian tidak percaya, kemudian percaya lagi? Mungkin pemahaman yang paling baik adalah bahwa ya mereka percaya, tetapi menghadapi tantangan dan godaan, ya iman mereka menjadi lemah, kemudian boleh dikuatkan lagi. Dan memang murid-murid itu akan menghadapi tantangan yang besar. Dan seperti kita lihat nanti di dalam ayat 32, mereka akan meninggalkan dia. Pasal 16 ayat 32, lihat, jamnya itu hora, jamnya datang, ini erkomai dalam tense present, bahkan sudah datang, ini erkomai perfect tense, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Jam atau saat yang disebut di dalam ayat ini harus mendahului yang disebut di dalam ayat 25 di situ. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba jamnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu.
Dengan kata lain, dia harus disalibkan sebelum dia berbicara dengan terus terang. Katakanlah bahwa Tuhan Yesus mengantarkan kenyataan pada semangat mereka yang tidak punya dasar yang memungkinkan, semangat yang dinyatakan di dalam ayat 29 dan 30. Memang dia cukup seringkali melakukan ini di dalam Injil Yohanes. Semangat tanpa dasar yang dimiliki orang banyak ditegur di dalam pasal 6 ayat 26 sampai 65, dan semangat tanpa dasar yang dimiliki murid-murid diuruslah di dalam pasal 6 ayat 68 sampai 70. Dan Injil Markus pasal 14 ayat 29 sampai 30. Kadang Tuhan Yesus melihat semangat orang dan menegur orang karena semangat mereka tidak punya dasar. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata mereka akan dicerai-beraikan. Nampaknya dia mengingat Zakaria pasal 13 ayat 7, ditulis di situ, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Dan di dalam konteks yang mirip ini, Markus pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus langsung mengutip Zakaria pasal 13 ayat 7. Murid-murid akan dicerai-beraikan, dan ini boleh dikatakan dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 13 ayat 7. Di dalam ayat ini, Tuhan berkata bahwa mereka akan dicerai-beraikan, tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27, Rasul Yohanes berada dekat pada salib Tuhan. Apakah ini juga bersifat kontradiktif? Tidak. Pada mulanya mereka lari, dicerai-beraikan, mereka takut dan lari. Tetapi mungkin satu persatu mereka atau sebagian dari mereka, kita tidak tahu, kembali melihat dia di salibnya. Ini tidak bersifat kontradiktif. Ya, pada suatu titik mereka akan meninggalkan dia, tetapi dia tidak sendiri, karena paling tidak sampai suatu titik Allah Bapa menyertai dia. Di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bahasa Aram yang terjemahannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di dalam ayat ini, dia berkata dia tidak sendiri, karena Allah Bapa menyertai dia. Sekali lagi, ini tidak bersifat kontradiktif. Di sini di dalam Yohanes pasal 16 ayat 32, kesetiaan Allah Bapa dikontraskan pada sikap murid-murid yang lari. Sedangkan Markus pasal 15 ayat 34 menceritakan dalamnya penderitaan Tuhan Yesus mengalami pada waktu dia menjadi dosa bagi kita. Pasal 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Ini thlipsis, penganiayaan. Boleh juga diterjemahkan kesusahan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, kata kerja ini, dari kata laleo, berbicara, ini memakai tense perfect. Nampaknya memberi kesan bahwa ini merujuk pada seluruh pesan perpisahan. Kata-kata terakhir ini meringkaskan seluruh pesan perpisahan. Tujuan dari pesan perpisahan adalah supaya mereka beroleh damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya, pesan perpisahan ini dimulai dan diakhiri dengan berita mengenai damai sejahtera. Ingatlah pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika mereka percaya,
mereka akan menikmati damai sejahtera. Seringkali di dalam pesan perpisahan ini, dia memberitahu sebelumnya bahwa dunia akan membenci mereka. Mereka akan dianiaya dan mereka akan berduka cita. Di dalam ringkasan dari pesan perpisahan ini, semuanya itu diringkaskan dengan ungkapan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Boleh diamati di sini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Bukan kemakmuran, tetapi penganiayaan. Bukan kekayaan, tetapi penganiayaan. Demikian juga, dia menekankan kepentingan tanggapan mereka. Ya, diharapkan supaya mereka menguatkan, meneguhkan hati mereka. Dan kata lain, mereka harus menetap di pokok anggur. Diharapkan supaya mereka percaya kepadanya dan mengasihi dia dan mentaati dia. Semuanya itu diringkaskan dengan kata, kuatkanlah hatimu. Dia berkata, aku telah mengalahkan dunia, mengalahkan. Kata kerja ini, nikeka, dari kata kerja nikao, berarti ya menang, mengalahkan, menang. Pemakaian tense perfect memberi kesan bahwa kemenangan Tuhan Yesus sudah jadi, padahal dia belum disalibkan. Dan disalib itu, dia memperoleh kemenangan itu. Juga pemakaian tense perfect memberi kesan bahwa ada akibat yang berlangsung pada kemenangan itu. Dalam kasus ini, akibat yang berlangsung dari kemenangan Tuhan Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang boleh kita peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia. Ya, hal ini bahwa Tuhan Yesus menang di atas dunia dengan kata kerja nikao juga dikembangkan di dalam kitab Wahyu. Ada kontras di dalam ayat ini. Pertama, ada kontras antara dua alam, yaitu di dalam aku dan di dalam dunia. Kedua, ada kontras antara damai sejahtera dan penderitaan, penganiayaan, klipsis. Ya, dengan kata lain, mereka harus menderita. Tetapi jika mereka menerimanya, ada juga damai sejahtera bagi mereka. Morris mengamati bahwa tawaran damai sejahtera ini diawali dengan suatu nubuatan bahwa mereka akan lari, meninggalkan dia. Dia menjanjikan damai sejahtera, walaupun dia tahu bahwa mereka akan gagal dan meninggalkan dia. Janji ini diberikan kepada mereka yang gagal. Janji ini juga disediakan bagi kita. Dengan ringkasan ini, kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berakhir. Pesan perpisahan ini berakhir sebenarnya dengan doa yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 17. Sesudah itu, dia dikhianati dan disalibkan dan bangkit dari kuburannya. Ya, sebagai ringkasan, pesan perpisahan Tuhan berakhir. Mereka bersemangat dan berkata bahwa sekarang mereka percaya bahwa ia datang dari Allah. Namun iman mereka belum kuat. Mereka akan meninggalkan dia. Terakhir, ia meringkaskan seluruh pesan perpisahan dengan kata ini. Semuanya ini ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita dapat bergabung dengan ke-11 murid yang setia itu, percaya akan perkataan ini, dan menikmati damai sejahtera di dunia yang melawan kita. Bukankah ia sudah mengalahkan dunia itu?